Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada mahasiswa baru angkatan 2020 yang sudah memilih bergabung di keluarga besar Fakultas Agama Islam. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi orang-orang yang sukses kelak baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah, sesuai dengan amanat dari panitia Ombus tingkat universitas bahwa saya harus menjelaskan, harus mengenalkan terkait dengan bagaimana kebijakan administrasi umum dan keuangan di Fakultas Agama Islam. Perlu saudara sekalian ketahui bahwa ada beberapa hal yang mesti diketahui sebagai mahasiswa baru agar proses perkuliahan kalian itu bisa terbantu atau juga tidak terkendala dengan hal-hal teknis yang bersifat administratif. Tetapi kemudian pada saat itu sudah diketahui, maka justru itu malah bisa membantu memperlancar studi saudara sekalian. Ada beberapa hal yang secara prinsipil harus saudara sekalian ketahui terkait dengan administrasi umum dan keuangan. Paling tidak, yang pertama saudara sekalian harus mengetahui bahwa di masing-masing fakultas itu sudah ada ciri khasnya masing-masing, sudah ada logonya masing-masing, sudah ada visi misinya masing-masing. Terkait dengan hal itu bahwa harus diketahui bendera Fakultas Agama Islam itu adalah warna biru benhur sesuai dengan yang dicantumkan dalam Statuta Universitas Siliwangi. Kemudian dalam struktur organisasi di Fakultas Agama Islam itu ada dekan, ada wakil dekan 1 dan wakil dekan 2. Dan saya diamanatkan di wakil dekan 2, yaitu membidangi umum dan keuangan, yang memiliki tugas membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan. Jadi mau seperti apa Fakultas Agama Islam ke depannya, atau juga perencanaan terkait dengan anggaran pembelanjaan negara yang ada di Fakultas Agama Islam. Kemudian yang kedua tentang keuangan, itu juga menjadi tugas dari bidang 2. Dan yang ketiga ada administrasi umum, ini kaitannya dengan keperluan-keperluan teknis bagi mahasiswa, misalnya mau bikin surat pernyataan aktif kuliah, atau surat untuk mendapatkan beasiswa, atau juga surat yang itu dianggap menjadi pendukung atau juga menjadi salah satu hal yang dibutuhkan oleh mahasiswa, itu bisa kita layani di Fakultas Agama Islam. Dan yang keempat ada yang disebut dengan sistem informasi, jadi bisa nanti dicek websitenya sudah ada, atau juga media sosial sudah kita buat, tinggal nanti saudara sekalian bisa mengakses berbagai macam informasi tersebut di sistem informasi yang kita telah buat tersebut. Selain itu, secara umum juga kaitannya bidang ini lebih kepada pembinaan kepegawaian, baik itu dosen atau juga tenaga kependidikan. Sehingga tugas dari bidang 2 ini bagaimana kita kemudian membina agar dosen dan tendik itu bisa bekerja secara profesional. Wabil khusus kaitannya dengan teman-teman mahasiswa adalah bagaimana dosen dan tenaga kependidikan itu bisa memberikan pelayanan yang optimal bagi mahasiswanya. Kemudian ada bagaimana hubungan dengan mahasiswa. Jadi biasanya perlu kalian ketahui bahwa sebelum masuk atau sebelum kontrak biasanya harus ada proses perwalian terlebih dahulu. Dan proses perwalian itu bisa diselenggarakan pada saat saudara sekalian harus bisa selesai terlebih dahulu membayar uang kuliah tunggal. Dan yang mesti diingat
dipahami oleh teman-teman semua bahwa karena ini bersifat UKT, uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri, sehingga tidak ada pungutan atau biaya apapun di luar daripada UKT. Jadi kalau ada pihak entah itu dari dosen atau dari tenaga kependidikan yang meminta kepada kalian misalnya untuk apa ini dan lain sebagainya, itu bisa dilaporkan saja. Karena uang kuliah tunggal itu ya sudah tunggal, tidak ada bayaran-bayaran yang lainnya. Mau nanti ujian akhir, mau ujian tengah semester, ujian sidang skripsi atau proposal dan lain sebagainya, itu sudah tidak ada pungutan-pungutan lain lagi. Jadi ini harus dipahami sebelumnya bahwa kalaulah nanti ada oknum-oknum seperti itu, ya nanti tinggal disampaikan saja, karena di sini sudah jadi satu aturan, itu tidak boleh ada pungutan-pungutan lain selain daripada uang kuliah tunggal. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengajak misalnya agar masuk beasiswa harus bayar ini, nah itu penipuan semua. Biar cepat lulus bayar segini, atau biar nilainya bagus, itu tindakan-tindakan academic crime ya, kejahatan-kejahatan di bidang akademik yang itu tidak elok dilakukan di dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga, ada beberapa program beasiswa yang ini bisa didapatkan oleh teman-teman mahasiswa. Ada banyak beasiswa yang ditawarkan di Universitas Siliwangi yang kemudian nanti diturunkan ke Fakultas Agama Islam. Satu, ada peningkatan prestasi akademik. Jadi ini dari prodi nanti diseleksi IPK-nya yang paling tinggi siapa, kemudian yang dia juga aktif baik di intrakurikuler atau ekstrakurikuler, kemudian dia diajukan oleh prodi untuk mendapatkan beasiswa jalur peningkatan prestasi akademik atau PPA. Atau juga ada bidik misi, sekalipun ini ditetapkan di awal, tapi biasanya ada yang di tengah-tengah bisa ditambah dengan bidik misi. Kemudian ada yang ketiga, dari Pemprov Jabar juga suka menawarkan memberikan bantuan ke kita. Ada juga dari Pemprov DKI yang ini bersifat kasuistik. Ada juga dari Bank Indonesia. Jadi nanti peluang-peluang untuk mendapatkan bantuan studi itu terbuka lebar selama saudara sekalian bisa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh si pemberi beasiswa itu. Entah itu misalnya ada yang kategori prestasi, misalnya jadi juara dalam satu event yang bersifat nasional, kemudian itu bisa diajukan sebagai salah satu kredit poin untuk saudara sekalian mendapatkan beasiswa. Kemudian kalau nanti aktif di organisasi mahasiswa, nanti ada anggaran yang itu untuk kegiatan-kegiatan organisasi mahasiswa. Biasanya kita dianggarkan dalam satu tahun itu ada kurang lebih 60-70 juta, yang itu kita bagi untuk ada BEM, ada himpunan mahasiswa jurusan, ada juga yang badan legislatif mahasiswa. Nah, si dana tersebut juga dari mahasiswa yang kemudian diperuntukkan untuk mahasiswa kembali, yang tujuannya untuk membantu agar bagaimana program-program yang dibuat oleh si Ormawa tersebut membantu kami, fakultas dan jurusan untuk menggapai visi misi yang telah ditetapkan. Jadi uang itu dipakai untuk apa? Uang itu digunakan untuk mendanai program apa? Nah, kira-kira ini bermanfaat tidak bagi mahasiswa, sehingga tidak serta-merta tidak semua program yang ditawarkan oleh Ormawa itu di ACC, tapi harus melewati proses penyaringan oleh pihak fakultas. Kemudian terkait dengan nanti ada SOP perizinan, mau bikin surat, mau koordinasi, mau disposisi, atau apakah itu di ACC atau tidak, ya tentu saudara sekalian pokoknya intinya datang saja ke Sekretariat Fakultas Agama Islam. Insya Allah kami berprinsip akan memberikan pelayanan yang prima dengan prinsip service excellent, bahwa mahasiswa adalah sebagai partner kami, mitra kami, sehingga saya sering menekankan ke pihak tenaga kependidikan untuk memberikan pelayanan yang baik dan optimal bagi para mahasiswa. Ataupun juga kepada para dosen, bagaimana dosen bisa memberikan pelayanan yang baik bagi para mahasiswanya. Jangan sampai ada kejadian mahasiswa yang justru malah dikecewakan atau tidak
mendapatkan pelayanan yang baik, entah itu dari dosen atau juga dari tenaga kependidikan. Secara umum, silakan teman-teman sekalian yang ingin mengetahui secara detail tentang informasi Fakultas Agama Islam, itu bisa dilihat di website. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Ada juga beberapa prestasi-prestasi yang telah diraih oleh mahasiswa kita. Itu sebagai motivasi saja agar saudara sekalian juga bisa meniru apa yang sudah dilakukan oleh kakak kelas kalian. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi saya doakan semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang kelak itu bisa menjadi satu bekal untuk menghadapi baik kehidupan yang sekarang ataupun juga nanti kehidupan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.